Lalu apakah sudah ada hasil kesepakatan soal presidensial threshold di Pansus RUU Pemilu? Kita langsung tanyakan kepada Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy lewat sambungan satelit dari gedung DPR. Selamat petang Pak Lukman Edy, selamat berbuka puasa. Selamat petang, terima kasih. Pak Lukman, sudah ada hasil soal presidensial threshold ini? Kalau untuk 5 isu krusial, belum ada penambahan atau keputusan yang diambil terhadap 5 secara menyeluruh maupun secara parsial. Oke. Ya. Posisi terakhir ketika kita melakukan skorsing terhadap rapat pansus tadi adalah kita skorsing untuk lobby-lobby lagi dengan kapoksi-kapoksi untuk mendengarkan paket-paket yang diajukan sebagai paket kesepakatan hasil musyawarah mufakat. Oke. Karena memang ada perkembangan yang signifikan. 1 hari kemarin ya sudah ada pertemuan antara utusan-utusan masing-masing fraksi untuk memformulakan paket seperti apa yang dikatakan sebagai paket jalan tengah. Oke. Secara parsial untuk Nah, oleh yang... sebab itu kita membutuhkan silakan Pak Lukman. Kita membutuhkan sebuah forum lobby yang formal. Kalau sebelum-sebelumnya kan forum-forum lobby itu informal, ya. Ya. Nah, oleh sebab itu Pansus menyelenggarakan sebuah forum lobby formal selesai buka puasa ini sekitar jam 7 sampai dengan jam 10 malam nanti untuk mendengarkan tawaran-tawaran secara resmi, secara formal dari fraksi-fraksi berkenaan dengan kemungkinannya ada paket bersama. Oke, secara parsial khusus untuk yang presidensial threshold ini apakah akan diputuskan malam ini, Pak Lukman? Ya, berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi. Bisa jadi diputuskan malam hari ini, misalnya ditemukan disepakati sebuah titik temu, ya. Tetapi kalau kemudian tidak ada titik temu, maka kita akan menyepakati di internal pansus ini berkenaan dengan cara mengambil keputusan atau cara menyimpulkan dari isu krusial yang belum disepakati ini. Jadi sampai kepada pilihan terakhir, yaitu mendorong agar keputusan diambil di paripurna. Oke, untuk ini itu juga bahagian dari yang akan dibicarakan. Ya, Pak Lukman, apakah nantinya akan bisa berujung ke mekanisme voting untuk penentuan presidential threshold ini khususnya? Dan tentu paket yang lainnya juga. Kalau di tingkat pansus, kalau tingkat pansus tidak ada voting, ya. Yang ada di tingkat pansus adalah jejak pendapat dari masing-masing fraksi. Kalau misalnya masing-masing fraksi ini sudah ada pendapat fraksi yang lebih dominan, maka itu dianggap sebagai sebuah kesimpulan musyawarah mufakat oleh panitia pansus pemilu ini. Untuk presidensial threshold, voting Pak, hanya akan kami lakukan, ya. Ya, silakan. Ya, voting hanya kami lakukan di tingkat paripurna. Oke. Ya. Ya, sampai saat ini Pak, sampai sebelum dilanjutkan untuk lobby formal, bagaimana komposisi peta dukungan para parpol ini terhadap presidensial threshold? Mana yang 0%, mana yang 6,5%, mana yang 20-25%? Ya, salah satu poin tawaran yang disampaikan oleh teman-teman untuk sebagai jalan tengah adalah presidensial threshold di angka 10 sampai dengan 15%. Oke. Nah, cuma kita belum melihat tanggapan dari fraksi-fraksi secara formal. Lobby-lobby yang dilakukan selama ini kan sifatnya informal. Oke. Sementara pansus untuk menyimpulkan atau memutuskan sebuah keputusan memerlukan sebuah pendapat secara formal. Tawaran yang muncul tadi Pak soal 10-15% ini apa pertimbangannya? Sebagai jalan tengah, artinya begini, pansus ketika sebelumnya perdebatannya itu antara konstitusional atau tidak konstitusional pilihan presidensial threshold, ya. Maka kita satu langkah ke depan lagi maju untuk mencapai titik temu, yaitu beranggapan bahwa soal institusional atau konstitusionalnya presidensial threshold, ya, itu menjadi domainnya Mahkamah Konstitusi, bukan domain dari pansus. Nah, oleh sebab itu
tawaran-tawaran mencari jalan tengah itu menjadi terbuka gitu. Oke. Kalau sebelumnya kan ketika perdebatannya di konstitusional atau institusional kan seakan-akan tertutup untuk tawaran-tawaran jalan tengah. Oke, artinya meskipun ini ada perdebatan konstitusional atau inkonstitusional berpegang pada aturan MK, ini tidak jadi pertimbangan Pansus RUU Pemilu pun itu nanti apabila ditetapkan tidak sesuai dengan aturan MK ya Pak Lukman? Ya, makanya tafsirnya yang berbeda sekarang kan. Ada tafsir yang mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu berhubungan langsung dengan meniadakan angka threshold di presidensial threshold. Ya. Sementara tafsir yang lain menyatakan itu adalah open legal policy, ya. Sehingga terserah pembuat undang-undang membuat angka thresholdnya pada angka berapa gitu. Oke. Kalau ada juga pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo bahwa mengapa pemerintah ini mempertimbangkan mengusulkan presidensial threshold 20% kursi dan 25% suara sah nasional ini berkaitan juga dengan judicial review atau uji materi yang pernah diajukan sebelumnya. Nah, apa ini juga menjadi pertimbangan DPR dalam tadi rapat pansus? Ya, Menteri Dalam Negeri memang menyatakan paling tidak ada dua hal. Yang pertama, Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa ini bukan objek gugatan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Yang kedua, Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa kita sudah 2 kali pemilihan presiden dengan menggunakan angka threshold 20-25%. Ya. Dan hampir 15 tahun ini kita juga menggunakan angka threshold 20-25% untuk pemilihan kepala daerah. Dan itu tidak ditemukan adanya persoalan. Ya. Nah, tetapi kan 2 kali pemilihan presiden, kemudian 3 kali kita pilkada menggunakan angka threshold, itu kan bukan pada kondisi pemilu serentak. Sehingga teman-teman yang meminta supaya tanpa threshold juga mempunyai alasan yang kuat. Ya. Gitu. Oke, jadi nanti untuk angka presidential threshold pastinya masih kita nantikan dalam lebih fraksi nanti ya Pak Lukman? Ya. Lebih-lebih fraksi. Mudah-mudahan jalan tengah bisa disepakati. Baik, terima kasih. Kalau misalnya tidak disepakati, memang pada akhirnya kita akan menempuh pengambilan keputusan di paripurna. Baik, terima kasih Pak Lukman Edy.